Kepribadian kita dapat dengan mudah dibaca dan diketahui oleh orang lain dengan apa? Yakni dengan mengetahui sikap kita. Namun jemaah, seperti apapun sikap seseorang, semuanya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Seperti apa saja? Yaitu faktor ilmu pengetahuan, atau faktor pengalaman, atau lain sebagainya. Nah, jamaah yang dicintai karena Allah, seseorang yang memiliki pengetahuan yang mendalam tentu tidak akan bersikap sebagaimana orang lain yang bodoh. Seseorang yang memiliki pengalaman yang banyak tentu tidak akan bersikap layaknya orang yang gagap, yang gaptek, ya, orang yang yang tidak memiliki pengalaman, yang keterbelakangan. Jelas ya? Maka dengan kata lain jemaah, ilmu pengetahuan memberikan pengaruh terhadap terbentuknya sebuah sikap seseorang. Maka wajar kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memerintahkan kepada umatnya untuk selalu belajar dan terus belajar. Bahkan sejak lepas dari ayunan ibu hingga siap menuju liang kubur, kita ini belajar sama. Gak ada istirahat belajar, tidak ada. Kepada siapapun, baik suami, baik istri, ataupun orang lain, semuanya belajar sampai kita masuk ke dalam liang kubur. Istirahat kita hanya ketika kematian tiba untuk menjemput. Nah, kemudian kita lanjutkan, yakni dengan tujuan yang kita inginkan ketika belajar, yakni agar kita dapat ilmu. Dan dengan ilmu itu kita mengetahui bagaimana harus yang kita lakukan, bagaimana seharusnya kita bersikap dan menyikapi kehidupan ini dengan sebaik-baik sikap, tidak coba, tidak gegabah. Ya, maka demikian halnya kita gambarkan kepada seorang suami. Seorang suami itu harus mampu bersikap layaknya seorang pemimpin, harus mampu bersikap layaknya seorang imam, sekaligus guru pembimbing bagi istri dan anak-anaknya. Itu suami harus belajar, harus banyak ilmu pengetahuan, harus banyak memiliki pengalaman bagaimana memimpin, bagaimana menjadi imam dalam keluarganya, sekaligus guru pembimbing bagi anak dan istrinya. Oleh sebabnya, seorang suami itu harus benar-benar memahami ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh agama. Untuk menjadi seorang suami yang baik itu bagaimana? Untuk menjadi seorang suami yang bijaksana itu bagaimana? Untuk menjaga keharmonisan keluarga itu bagaimana? Untuk menjadikan seorang istri ini terdidik dengan kehidupan yang penuh bahagia, kehidupan yang penuh keimanan, ketakwaan kepada Allah itu bagaimana? Ini penting suami memahami ini. Penting jemaah. Suami itu harus selalu mengkaji tuntunan-tuntunan Rasulullah terhadap seorang suami, bagaimana suami mendidik keluarga, menjaga keluarga. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan suami yang Masya Allah sangat baik dengan keluarga, sangat baik dengan istrinya, sangat lembut dengan anaknya, dan sangat menjaga keharmonisan rumah tangganya. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana suami ini mengkaji tuntunan-tuntunan yang diajarkan Rasulullah dalam membina rumah tangga? Ini penting jemaah.
Apa tujuannya? Tidak lain tujuan dari apa yang kita inginkan adalah agar suami ini semakin memiliki wawasan yang banyak terkait posisinya sebagai kepala rumah tangga, sebagai kepala keluarga. Dan semakin luas wawasan suami tentang seluk-beluk posisi dan perannya, maka ia akan mampu bersikap jujur kepada istrinya. Dia akan mampu menjadi imam terbaik dalam keluarganya. Dan dia mampu menjaga keharmonisan dalam bahtera rumah tangganya. Jadi penting atau tidak? Penting. Ngaji itu penting. Bagi bapak ibu sekalian. Bagi para suami. Ya, dan juga istri. Suami khususnya, ngaji itu kan penting. Untuk pendapat ilmu, dan dengan ilmu ini kita mampu membawa keluarga kita mau kemana, membawa keluarga kita ke arah yang lebih baik atau justru membawa keluarga kita ke arah yang lebih buruk. Ya, maka posisi yang sangat penting adalah suami. Anda pemimpin, kita semua adalah imam. Maka carilah ilmu, belajarlah ilmu. Agar apa? Agar dengan ilmu yang kita dapatkan, kemudian hari akan menjadikan kita jujur terhadap istri, jujur terhadap keadaan, dan jujur terhadap pembinaan. Maksudnya apa? Maksudnya kita mampu menjadi seorang suami yang benar-benar membina rumah tangga, agar rumah tangga selalu dalam keadaan baik. Meskipun tentunya setiap keluarga akan diuji oleh Allah. Apalagi keluarga mukmin pasti akan diuji oleh Allah. Namun bagaimana kita sebagai suami mampu bersikap dengan ujian tersebut? Bertahan. Karena setiap ujian pasti ada hikmah. Atau setiap kesulitan yang menimpa dalam keluarga kita pasti ada kemudahan setelahnya. Sekarang ini soal bicara bagaimana Anda bersikap. Dan dalam bersikap tidak ceroboh, tidak gegabah. Kenapa? Karena kita butuh ilmu. Sedangkan kita sekarang ini malas dalam belajar. Maka sekali lagi, setelah mendengar nasihat ini, jangan malas. Jangan malas, jemaah. Jangan malas untuk mengaji. Jangan malas untuk membahas bagaimana fikih, bagaimana tauhid, bagaimana pembagian warisan yang benar dalam tuntunan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Jangan malas. Bagaimana melihat Rasulullah SAW mendidik, membina keluarganya. Baca sirahnya, sejarahnya, baca hadisnya. Bagaimana kepedulian Rasulullah terhadap istri ataupun anaknya, keluarganya. Maka dengan itu insya Allah kita akan menjadi seorang suami yang mampu bersikap jujur kepada istrinya. Ini yang kita harapkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan dan semangat dalam menimba ilmu. Bagi para suami, tanggung jawab Anda besar, dan karenanya Anda harus senantiasa bersungguh-sungguh dalam membina rumah tangga.